Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita tentang lambang bilangan 21 sampai dengan 40, lalu ungkapan permintaan maaf dan aturan bermain. Nah, terlebih dahulu kita harus memulai dengan doa. Kita berdoa ya anak-anak bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak bisa buka di buku paket tema 5-nya di halaman 61 ya. Nah, ini gambarnya agak blur karena Ibu capture. Maka anak-anak buka di halaman 61 buku paket tema 5. 61 ya, halaman 61. Jadi anak-anak bisa terang melihat gambarnya. Nah, Udin, Beni, Edo, Siti, dan Lani main ke rumah Dayu. Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih. Rumah Dayu nomor 21. Mereka memperhatikan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Nah, kita akan perhatikan denah berikut di halaman 61 di buku paket tema 5 ya. Coba lihat di sini, di pojok ini adalah nomor 21, yaitu rumah Dayu, anak-anak. Ya kan? Nah, apa warna cat rumah Dayu? Ini warna apa ya ini? Sepertinya warna coklat muda ya anak-anak ya. Coklat muda, ya kan? Nah, rumah Dayu di sini di nomor 21 berwarna coklat muda. Antara coklat muda juga antara coklat muda atau berwarna peach ini, ya. Ya udah kita sepakat sama-sama di sini warnanya warna coklat muda saja supaya lebih gampang ya. Lalu nomor berapa rumah yang bercat putih anak-anak? Coba lihat. Kita cari di sini mana yang bercat putih. Ini bercat putih bukan yang nomor 25. Abu-abu atau putih itu? Abu-abu ya. Jadi yang bercat putih itu di rumah nomor 30 anak-anak nih yang ini. Ya. Lalu lanjut. Nomor berapa rumah di depan rumah Dayu? Nah, ini rumah Dayu. Depannya rumah siapa? Rumah nomor berapa? Ini berarti ya. Di depannya ini. Berseberangan kan? Ini yang ada mobil warna biru berarti nomor 28. Ya kan? Nah, tuliskan nomor rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Kita tulis secara berurutan. Berarti dari nomor 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nah, itu adalah nomor yang kita tulis secara berurutan. Nah, anak-anak pasti sudah mengenal bilangan 1 sampai dengan 20 ya kan? Nah, sekarang kita akan berlatih mengenal bilangan 21 sampai dengan 40. Nah, ini ada balok yang sudah diurutkan. Ini jumlahnya 21 anak-anak. Nah, ini satu batang balok ini sudah diatur 10, berarti 10 di sini juga ditambah 2 berarti hasilnya 22. Di sini ada 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan 40. Nah, jadi nanti di rumah anak-anak bisa buat angka 1 sampai dengan 100. Nggak apa-apa belajar duluan ya supaya anak-anak paham. Tulis 1 sampai 100. Nah, jadi nanti anak-anak mengetahui urutannya 1 sampai 50, bilangan apa saja yang dilewati, 51 sampai 100, bilangan apa saja. Nanti anak-anak buat di bukunya, ditulis 1 sampai 100 supaya anak-anak paham. Kalau di sekolah pasti ibu suruh anak-anak buat seperti itu. Nanti orang tua mengoreksi, melihat benar tidak yang ditulis anak-anak di rumah 1 sampai 100.
Lebih gampang, satu deret, tulis 1 sampai 10, di bawahnya lagi 11 sampai 20, di bawahnya lagi 21 sampai dengan 30, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, supaya anak-anak bisa menghafal dan memahami angka 1 sampai dengan 100 ya. Kalau ini anak-anak baru belajar 1 sampai 20, 21 sampai dengan 40 ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada percakapan antara Siti, Udin, Beni. Nah, di teras rumahnya Siti dan kawan-kawan bermain bersama. Nah, tiba-tiba terdengar suara Beni dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Beni. Siti datang melerai mereka. Ada apa, Udin dan Beni? Mengapa kalian bertengkar? Beni merusak rumah-rumahanku. Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku. Jangan bertengkar, teman-teman. Bagaimana kalau kita membuat rumah-rumahan bersama? Kamu benar, Siti. Kita bisa membuat satu rumah yang besar, Beni. Betul. Ayo sekarang kalian bermaafan. Maafkan aku, Udin. Aku telah merusak rumah-rumahanmu, kata Beni. Iya, Beni. Aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Nah, pertanyaannya, apakah Udin dan Beni akhirnya berbaikan? Iya, ya kan? Karena tadi siapa yang minta maaf? Beni minta maaf kepada Udin, ya kan? Apa yang membuat mereka berbaikan? Mereka berbaikan karena Lani mengatakan sebaiknya kita tidak bertengkar, jangan bertengkar, teman-teman. Karena bagaimana kalau kita membuat rumah-rumahan bersama? Nah, yang lebih besar kalau disatukan, ya kan? Apa yang diucapkan Beni saat berbaikan? Beni meminta maaf kepada Udin. Maafkan aku, Udin. Nah, itu kata-katanya. Nah, apa yang Udin ucapkan setelah Beni minta maaf? Iya, Beni, aku juga minta maaf karena telah marah kepadamu. Nah, iya kan? Nah, makanya anak-anak, dengan meminta maaf maka permasalahan atau masalah yang ada itu akan selesai. Nah, kalau kita melihat orang bertengkar, kita tidak boleh membiarkannya. Kita harus melerai, ya kan? Melerai pertengkaran tersebut. Nah, menjadi penengah, ya anak-anak ya, supaya cepat selesai dan bisa teratasi dengan baik. Nah, lihat di sini. Maafkan aku, Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu. Iya, Beni, aku juga minta maaf karena telah marah kepadamu. Nah, Beni meminta maaf kepada Udin atas kesalahannya dan Udin memaafkan Beni. Nah, Udin dan Beni melepaskan masalah dan bermain bersama lagi. Artinya sudah selesai. Nah, apa yang akan kamu katakan jika ada teman yang meminta maaf? Maka kita akan mengatakan, iya, ya kan, aku juga meminta maaf karena telah marah kepada kamu, seperti itu ya kan. Nah, kita contoh di sini lagi. Aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu, ini aku ambilkan. Nah, tanggapannya apa? Iya, tidak apa-apa. Ya kan? Ya, tidak apa-apa. Terima kasih telah mengambilkan bukuku. Maafkan aku lupa mengembalikan bukumu yang kupinjam kemarin. Besok aku akan mengembalikan bukumu. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengingat untuk mengembalikan buku. Seperti itu ya kan anak-anak. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Di sini ada yang harus kita baca bersama-sama. Hari libur saatnya bermain bersama teman-teman. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan. Nah, bermain galasin atau petak umpet. Bermain galasin dilakukan berkelompok. Berlari cepat menghindari penjagaan lawan. Bersembunyi saat bermain petak umpet dapat dilakukan sendiri atau bersama teman. Jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain. Patuhi aturan agar permainan tetap menyenangkan. Bermain bersama teman pun menjadi pengalaman yang berkesan. Anak-anak ya. Nah, anak-anak, di dalam permainan itu pasti ada aturan yang harus kita patuhi supaya ketika bermain bersama teman tidak menyebabkan kita berkelahi, bertengkar dan sebagainya.
Karena dengan mematuhi peraturan, maka permainan yang akan kita mainkan itu berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, salah satu aturan untuk bermain di rumah itu adalah tidak mengotori rumah kalau kita bermain di dalam rumah. Nah, kita juga tidak boleh membuat gaduh. Membuat gaduh itu artinya ribut. Karena di dalam rumah pasti ada keluarga kita atau sanak saudara yang sedang beristirahat. Boleh main di rumah tetapi tidak membuat kotor rumah dan tidak membuat gaduh, ya kan? Dan jangan lupa kalau bermain di rumah, setelah bermain kita harus membereskan mainan kita. Harus tidy up ya. Harus dikemaskan. Harus dibereskan. Harus bermain dengan rapi. Nah, saat sudah selesai. Nah, anak-anak, aturan bermain juga harus dipatuhi. Yang pertama dan penting juga, kita harus jujur dan sportif dalam aturan bermain. Nah, kenapa harus jujur dan sportif? Tidak boleh curang, karena dari curang itulah teman kita akan merasa dirugikan, ya kan? Nah, kalau bermain curang, ketahuan sama teman, maka kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Teman-teman tidak mau berteman dengan kita karena kita tidak jujur dan curang, tidak sportif. Nah, kenapa mematuhi aturan dalam bermain itu penting? Supaya permainan dapat dilakukan dengan menyenangkan. Jadi tidak ada yang menangis, tidak ada yang marah, tidak ada yang ngambek dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, di akhir materi pembelajaran kita ada tugas yang akan Ibu berikan. Tugasnya ada 2. Yang pertama, anak-anak bisa lihat di buku paketnya di halaman 68. Nah, anak-anak tidak perlu menuliskan belajar mengenal bilangan ini, tidak perlu, tetapi anak-anak hanya perlu membuat tempat untuk angka-angka ini ya. Jadi, angka-angka ini harus anak-anak lengkapi. Tadi kita sudah belajar tentang angka dari 21 sampai dengan 40. Nah, anak-anak tinggal menuliskannya di sini, tetapi kotak-kotaknya ini harus dibuat ya supaya rapi. Lalu yang selanjutnya lengkapi juga garis bilangan berikut. Nah, ini dari angka 21 diurutkan 22, 23 sampai dengan seterusnya. Nah, ini juga dibuat. Garis ini dibuat serapi mungkin ya. Ini juga sama. Nah, ini di sini angka 34. Jadi anak-anak bisa di sini mundurkan dulu. Ini 34, 33, 32, sekian. Nah, ini baru anak-anak majukan. Berarti sini 34, 35, 36 dan seterusnya ya. Dan ini dibuat juga garisnya dengan rapi ya. Lalu yang tugas yang kedua adalah tuliskan aturan bermain bersama teman yang perlu ditaati di rumah. Apa saja tadi yang Ibu sebutkan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Yang pertama tadi kan apa? Membereskan mainan setelah selesai bermain, itu aturan. Yang kedua apa? Tidak membuat gaduh, ya kan? Dan ketiga, 4, 5, seterusnya ya. Jadi itu adalah tugas tematik untuk hari ini. Nah, terima kasih banyak anak-anak. Materi kita tema 5, subtema 2 pembelajaran yang ketiga sudah selesai hari ini. Nah, kita akan melanjutkannya besok. Terima kasih banyak anak-anak sudah menyimak video pembelajaran ini dan jangan lupa tugasnya dikerjakan secara mandiri ya. Pelan-pelan aja di rumah kerjainnya ya. Dan dengan rapi serta teliti. Karena nilai yang anak-anak dapatkan itu adalah nilai untuk anak-anak, bukan untuk siapa-siapa ya. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran ini kita menutupnya dengan berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati kita semua.